Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sengaja kami terakhir. Pertama, kami ingin mengapresiasi teman-teman semua yang sudah capek menunggu. Dan yang kedua, karena kami yakin akan memberikan sesuatu yang jauh lebih bernilai dibandingkan omon-omon sebelumnya. Kan gitu ya. Oke, kita evaluasi persidangan hari ini dulu ya. Coba Anda lihat dari yang terakhir dulu. Dihadirkan namanya Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari. Luar biasa kan? Tetapi ternyata setelah ditanya bagian dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Bagaimana kita mau mempercayai semua keterangannya kalau ahlinya bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran? Saya tanya, sumber dananya berani nggak dia sebutkan? Nggak berani. Padahal yang namanya sumber dana itu adalah ukuran yang paling utama untuk melihat integritas seorang surveyor, pollster. Berani nggak dia sebutkan sumber dananya? Kalau dia nggak berani sebutkan sumber dananya, udah batal, nggak bisa dipercaya. Saya tanya juga berapa kali dia mengadakan survei? 1 kali saja. Lalu 1 kali itu dijadikan patokan, ya. Padahal yang namanya survei itu variasinya banyak sekali. Dan terakhir memang ada mobilisasi survei. Oke, itu yang Qodari serta Hasan Nasbi. Oke, masalah mereka di integritas. Waktu saksi, masalahnya di independensi dan integritas juga. Apa yang Anda harapkan dari saksi anggota DPR yang berasal dari partai pendukung? Ketika dia menerangkan bansos, mungkin benar, mungkin enggak. Tetapi satu yang perlu kita garis bawahi, yang kita masalahkan itu bukannya bansos itu legal atau tidak legal, tetapi menggunakan bansos sebagai alat kemenangan. Kita tidak mempermasalahkan efektivitasnya, tetapi menggunakan bansos sebagai alat kemenangan itu sudah hal yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Jadi kalau Anda misalnya mau menyuap hakim, ya kawan-kawan semua, ketika Anda mau menyuap dan tiba-tiba ketika itu uang Anda kemudian diambil orang lain pada saat mau menyuap tersebut, tidak berarti Anda tidak jadi menyuap. Anda sudah mau menyuap sebenarnya, tapi uangnya tidak nyampe ke hakim. Atau yang paling gampang adalah menyuap tapi dengan menyuruh orang lain. Kan itu Anda mau menyuap. Jadi yang kita hitung adalah perencanaan jahatnya untuk memenangkan paslon 02. Itu yang kita hitung. Dan tidak intensi. Dan tidak hanya soal bansos. Kita menyebutkan mulai dari Mahkamah Konstitusi ini perencanaannya. Bagaimana meloloskan Gibran. Jauh sebelumnya perencanaan itu sudah ada. Yaitu bagaimana bisa 3 periode. Qodari yang diajukan menjadi ahli itu adalah salah satu mastermind yang mendorong Jokowi untuk 3 periode dengan tagline waktu itu Jokowi Prabowo tahun 2021. Kemudian ketika gagal bikin dia GSP, gerakan 1 putaran, memperpanjang masa jabatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana integritasnya kita bisa percaya? Yang berikutnya adalah yang kita bikin ngakak itu adalah penjabat. Kita dalilkan bahwa penjabat itu tidak netral. Maka didatangkanlah penjabat wali kota Bekasi. Dengan gagahnya dia mengatakan bahwa dia netral. Tapi begitu ditunjukkan gambarnya bahwa dia mengadakan pertandingan sepak bola dan ternyata jersinya 02 semua yang dikatakannya sebagai seremonial. Jadi seremonialnya 02. Apa kaitannya? No, kita bukan anak kecil kan? Kita bukan anak kecil Mas Anies, kan begitu kan? Ya, oke. Ahli yang pagi lagi, lebih kacau lagi, coba bayangkan. 1, 2, 3, 4 ahli yang pertama, itu ngotot. Sampai ahli kelima sesungguhnya Edi Hiarit, ngotot. Dan kengototan itu dibawa terus sama mereka-mereka yang tidak paham. Ngotot bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi itu hanyalah soal angka-angka. Yaitu berapa suara A, berapa suara B dan lain sebagainya. Padahal sudah dijelaskan baik oleh saya maupun Hakim Saldi dan teman lainnya bahwa
sejak tahun 2004 MK itu tidak hanya menyidangkan angka, tapi juga aspek yang sifatnya kualitatif. Dan saya terlibat dalam pembuatan putusan tersebut, walaupun aspek kuantitatifnya, karena aspek kualitatifnya dituliskan sendiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim MK mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa mereka tidak terhalang untuk menyidangkan kembali, memeriksa proses pemilu kalau itu memang bertentangan dengan prinsip pemilu luber dan jurdil. Nggak peduli apakah sudah diperiksa Bawaslu atau tidak, karena itulah yang namanya the constitutionality of election. Kalau tidak, buat apa ada Mahkamah Konstitusi? Jadi Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia ini bukan dihadirkan untuk ngitung berapa angka. Kalau hanya begitu tugasnya, serahkan saja lembaga lain. Ya, kantor kelurahan pun bisa menghitung kalau cuma selisihnya berapa. Tetapi Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi, the guardian of the constitutions. Lalu kalau kita kaitkan dengan dalil-dalil kita terakhir ini ya, sebelum diberikan kepada teman-teman sekalian. Dalil kita apa sih? Dalil kita tuh ada 11 yang kualitatif dan ada 8 yang sifatnya proses setelah pencoblosan. Dari 11 itu, dalil pertama itu sudah pasti tidak terbantahkan, yaitu penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden itu bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Karena terbukti, proven, tidak dibantah bahwa PKPU, peraturan KPU yang mengatur tentang itu tidak diubah pada saat penetapan Gibran sebagai pasangan dari Prabowo Subianto. Dan apakah KPU menyadari hal itu? Sadar. Makanya dalam sidang ketika kami menampilkan Arief Patra Wijaya, itu dia mengatakan bahwa terungkap dalam persidangan DKPP, KPU berusaha melobi Dirjen Perundang-undangan agar mengundangkan peraturan KPU. Tapi untung Dirjen Perundang-undangan tidak mau karena belum berkonsultasi dengan DPR. Pertanyaannya dia akan mengatakan DPR-nya lagi reses. Ya kenapa kalau lagi reses? Karena kalau seandainya peraturan perundang-undangannya itu tidak bisa dibikin sebagai pelaksana dari undang-undang itu, maka artinya norma atau ketentuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi belum bisa diterapkan di 2024 ini. Mungkin di 2029 bisa diterapkan. Tapi karena KPU-nya memihak, tidak independen, sebagaimana yang kami dalilkan, maka KPU-nya yang kemudian jemput bola dengan membuat surat edaran. Dan seolah-olah surat edaran itu sebagai instrumen yang sah, sebagai pengganti PKPU. Dan ternyata ahli kita mengatakan tidak. Jadi dalil kita mengenai independensi itu terbukti, proven. Dalil tentang bansos misalnya. Itu tidak bisa membantah kalau yang namanya bansos itu memang dideploy untuk kemenangan 02. Tapi sekali lagi kita tidak bicara efektivitasnya. Karena bagi kita kemenangan itu diperoleh dengan cara curang yang melanggar prinsip luber dan jurdil. Paham kan? Jadi curangnya yang kita lihat, bukan efektivitasnya. Itu. Oke, silakan. Oke. Persidangan besok apa yang akan dikorek dari para menteri yang hadir nanti? Oke. Kita unfortunately kita tidak bisa korek-korek karena kita tidak akan diberikan kesempatan untuk tanya. Tetapi ini pun sudah membahagiakan kita. Bahkan kami juga mendukung. Sudah dengar surat dari koalisi masyarakat yang menginginkan Presiden Jokowi juga dihadirkan. Kami dukung. Termasuk 8 lembaga. Pimpinan lembaga. Nanti dicari, disebutkan orangnya, saya ada. Udah mengajukan resmi Kapolri. Oke, Kapolri juga bila perlu. Jadi kita ini tidak hanya soal bansos, tapi juga tadi pembentukan atau penunjukan penjabat di daerah-daerah yang ada. Saya sudah tunjukkan kenapa undang-undang itu dibuat. Karena memang pada waktu itu baik DPR maupun institusi di pusat istana ya tentu dikuasai oleh Jokowi. Sehingga perencanaan ini sudah matang sekali. Termasuk juga memang memaksakan pemilihan kepala daerah
agar Gibran bisa menjadi calon wali kota Solo. Kan pada waktu itu COVID. Dipaksakan. COVID aja bisa dilakukan pemilihan. Kenapa kemudian untuk penjabat yang seharusnya bisa diisi karena durasinya bisa 2 tahun bahkan 2,5 tahun. Kenapa tidak perpanjangan? Oke, kalau perpanjangan nanti macam-macam lah ributnya. Kenapa tidak pemilihan oleh DPRD? Kan lagi-lagi menunjukkan sebuah perencanaan yang memang betul-betul sistematis. Apalagi yang tidak bisa dibantah dan terbukti adalah kepala desa. Pengerahan kepala desa itu bukan cerita, bukan omon-omon. Memang sesuatu yang terjadi, ada buktinya dan kita udah lihatkan buktinya. Bahkan disetel. Nggak bisa. Itu sesuatu yang memang proven dan tidak diapa-apakan oleh Bawaslu. Menunjukkan sekali lagi bahwa Bawaslu pun tidak independen untuk menyokong dalil kami. Jadi besok itu ya kita hanya berharap Hakim konstitusi cerdas dalam memberikan pertanyaan. Dan satu hal, saya ingin mengkoreksi Yusril Iza Mahendra yang sengaja mislead, seolah-olah yang namanya automatic adjustment itu adalah inisiatif respon. No, kalau kita dengar itu adalah hasil sidang kabinet terbatas. Mana ada Risma? Mana ada kewenangan Risma untuk melakukan automatic adjustment 50 triliun mengambil dana di lembaga dan kementerian lainnya. No. Dan itulah yang digunakan sebagai deploying yang bisa digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme DPR. Kan DPR bilang mereka cuma diajak ngomong tapi tidak ada mekanisme pengesahan. Karena dianggap automatic adjustment itu ya sudahlah praktek. Oke, praktek, tapi kita selalu tunduk pada namanya good governance dan clean government. Mana bisa? Dan pengawasan DPR karena itu uang negara. Mana bisa kita pakai uang kemudian dibagi-bagi di depan istana, dilempar-lempar dan lain sebagainya. Ya, sehingga mudah-mudahan itu Oke, ada teman saya mau nambahkan nih, Kamal, Wakil Kamal, sedikit. Atau ada pertanyaan lain? Iya, pertanyaan dulu. Iya. Dari mana dulu dong? Oke. Ya. Meminta izin kepada presiden untuk hadir di sini. Artinya juga tidak ada pengarahan. Pasti Menko Perekonomian kan? Oh, Menko? Oke. Yang meminta izin dan kami menduga bahwa ada arahan yang disampaikan oleh presiden keterangan apa saja yang sebaiknya diberikan di ruang sidang. Itu yang pertama. Oke. Tadi sempat ada juga narasi yang menyatakan walaupun bansos mempengaruhi pemilih kepada paslon tertentu, tetapi dari pihak 02 mendalilkan bahwa untuk pemilih di luar negeri terbukti paslon 02 menang tanpa ada bansos. Bagaimana menjawab pertanyaan itu? Terima kasih. Oke, good. Pertanyaannya good question. Jadi, apakah kita yakin bahwa para menteri akan menyampaikan keterangan secara independen? Kami berharap. Itu bahasanya ya. Kami berharap independen. Kami berharap mereka independen. Mereka menyatakan keterangan yang sebenar-benarnya. Seandainya mereka tidak menyampaikan keterangan sebenar-benarnya, kami berharap Hakim konstitusi bisa mendalami dan mengajukan pertanyaan yang brilian. Sehingga nanti akan terlihat. Karena yang diminta dari mereka adalah sumber dana bansos itu apakah sesuai dengan prinsip governance, good governance, clean government, termasuk juga distribusinya. Pencairan. Iya. Yang itu maksudnya governance-nya ya. Lalu kemudian distribusinya juga. Apakah maka di Kementerian Perekonomian dan Menteri Keuangan soal sumber dananya di sini Menteri PMK dan Ibu Tri Risma hari ini soal bagaimana distribusinya. Itu satu. Yang kenapa pencairannya? Nah, distribusinya juga sesungguhnya ya. Nah, soal di luar negeri kawan ya. Itu kan tidak a single factor. Kalau kita bicara tentang jangkauan kekuasaan,
tangan-tangan kekuasaan. Lebih so easy kalau di luar negeri. Anda bisa menjamin bahwa apa yang dihitung itu suara yang sesungguhnya. Nggak ada yang bisa menjamin. Dan bagaimana ngeceknya juga kita nggak ngerti. Ya kan? Apalagi misalnya postal voting, via surat. Postal voting, siapa yang bisa mengawasinya? Jadi persoalan governance pemilu ini adalah kita punya 823.226 atau 236, terakhir begitu jumlahnya. Awalnya saya tahunya 220 TPS yang tidak ada satupun yang bisa mengontrol semuanya. Kita jumlahnya saja kita tidak tahu exactly berapa, apalagi mengontrolnya. Itu persoalan kita, negeri sebesar Indonesia di mana kekuasaan tidak netral. Kalau kekuasaan tidak netral, maka siapa yang memiliki jaringan yang powerful, dia yang akan menentukan. Jaringan powerful itu kalau digerakkan oleh kekuasaan tertinggi, selesai sudah. Jangankan 58%, saya bilang 99% bisa. Kalau yang digerakkan semua resources seperti itu, kepala desa menolak, dipanggil, diancam, ditanya dana desanya seperti apa, takut, ya kan? Kemudian